Mas Uda Mbak Bre, selamat datang di Kata Kasus Nyata. Malam ini aku akan membawakan sebuah kasus mutilasi paling misterius di negeri ini yang hingga saat ini belum terpecahkan. Begini kejadiannya. Setiabudi 13 atau Pesona 13 merupakan kasus pembunuhan misterius yang terjadi di negeri ini pada tahun 1981, tepatnya di tanggal 23 November. Dua orang satpam di PT Garuda Mataram Motor menemukan dua kardus tergeletak di atas trotoar di Jalan Sudirman, Kota Jakarta, tepatnya di daerah persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebuah jalan protokol besar di ibu kota. Awalnya keberadaan kedua kardus itu tidak terlalu mencurigakan, tapi lama-kelamaan kedua satpam tersebut merasa terganggu dan curiga dengan keluarnya bau busuk dari dalam kardus tersebut. Meski curiga, keduanya tidak berani langsung memeriksa isi kardus itu. Kedua satpam itu lantas berjalan menuju ke pos polisi di persimpangan yang memang tidak terlalu jauh dari lokasi. Sayangnya, karena kondisi lalu lintas yang sedang ramai, polisi yang sedang berjaga pun tidak langsung menangani laporan kedua satpam itu. Jalan Jenderal Sudirman memang sebuah jalan utama yang padat kendaraan, dan saat itu pun kondisi jalan sedang di puncak kemacetan, sehingga polisi yang sedang bertugas lebih mengutamakan untuk mengurai arus lalu lintas terlebih dahulu dan membiarkan sementara kedua kardus yang berbau busuk tersebut. Di saat yang bersamaan, ada dua orang pemulung yang mengais-ais sampah di sekitar PT Garuda Mataram Motor hingga sampailah mereka ke hadapan dua kardus tersebut. Keduanya lalu berniat untuk mengambil kardus itu lalu dijual ke penadah. Ketika akan diambil, kardus itu terasa berat. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membuka kardus dan membongkar isinya. Sekiranya ada barang-barang tidak penting dan tidak layak dijual, dapat mereka keluarkan untuk meringankan bebannya. Namun ketika dibuka, isinya mungkin tidak akan pernah hilang dari otak mereka untuk selamanya. Di salah satu kardus berisi, mohon maaf, sebuah kepala manusia dan 12 potongan tulang belulang yang sudah bersih dari dagingnya. Sementara satu kardus lainnya berisi 180 potongan-potongan daging dan isi perut manusia. Sontak kedua pemulung ini geger dan kasus ini pun ramai diberitakan. Saat itu kasus mutilasi belum terlalu populer bagi masyarakat di Indonesia, apalagi pelaku mengeksekusi korbannya dengan begitu kejam. Kasus ini disebut-sebut sebagai kasus mutilasi pertama di Indonesia yang mencuat ke publik. Karena terjadi di Jalan Setiabudi, kasus ini dikenal juga dengan nama mutilasi Setiabudi 1981 atau Setiabudi 13 yang merujuk pada 13 potong tubuh korban, satu bagian kepala dan 12 potong bagian tulang, atau Pesona 13. Potongan-potongan tubuh itu lalu segera dibawa ke RSCM untuk diotopsi oleh dokter ahli forensik yaitu Dr. Munim Idris. Dalam pemeriksaannya, Munim lalu menyusun
potongan-potongan itu hingga menjadi satu jasad yang utuh, atau lebih tepatnya nyaris utuh karena bagian anus, kandung kemih, dan pankreas korbannya menghilang. Semuanya dapat disusun menjadi jasad manusia. Si pembunuh tidak hanya memotong-motong jasad korban secara sistematik, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Tulis Dr. Mun'im dalam bukunya yang berjudul Indonesia X-Files. Melalui jasad yang sudah disusun itu, Dr. Mun'im bisa mengungkapkan profil korban. Korban adalah seorang pria yang menderita penyakit fimosis, yaitu penyakit di mana lubang saluran urin yang sangat sempit di ujung kemaluan yang tidak disunat. Kisaran usia korban antara 18 hingga 21 tahun dengan tinggi badan 165 cm, tegap dan agak gemuk. Korban juga memiliki ciri khusus berupa beberapa tai lalat di tubuhnya. Berdasarkan tanda-tanda forensik korban, Dr. Mun'im menduga proses mutilasi berlangsung di tanggal 21 November malam hingga dini hari berikutnya. Pembunuhan ini jelas bukan dilakukan oleh orang biasa, sebab potongannya begitu rapi dan mengerat tulang dengan bersih juga bukan hal yang mudah. Paling tidak diperlukan lebih dari 2 orang untuk melakukan pekerjaan tersebut dalam waktu yang begitu singkat. Sebagai gambaran, bagi sebuah tim forensik profesional yang sudah terlatih sekalipun, butuh waktu lebih dari 2 jam untuk sekedar membedah mayat, sementara pelaku diduga hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Mengerat tulang dan mengelupasi mayat itu bukan hal yang mudah, tutur Dr. Mun'im dalam keterangannya mengomentari bagaimana bersihnya pekerjaan pelaku. Hal yang menjadi janggal adalah seluruh bagian tubuh yang biasa digunakan untuk proses identifikasi pada korban masih utuh. Untuk ukuran kasus mutilasi ini cukuplah aneh. Uniknya, wajah tidak diapa-apakan, telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada, selebihnya seperti kambing guling, disayat-sayat ratusan potong, paru, hati, limpa masih utuh. Tutur Dr. Mun'im di acara Mata Najwa bertema X-Files. Umumnya pelaku pembunuhan akan memotong-motong korbannya sebagai salah satu cara untuk menghilangkan identitas korban, sehingga kejahatan yang ia lakukan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Cara yang paling umum biasanya adalah dengan melenyapkan bagian kepala untuk mencegah pengenalan visual korban serta kaki dan tangan, untuk mengaburkan pola sidik jari. Banyak juga yang akhirnya pelaku memilih menghancurkan bagian-bagian tubuh itu agar tidak bisa dikenali lagi. Namun, di kasus ini, seluruh bagian tubuh korban yang umumnya dilenyapkan oleh pelaku justru menjadi bagian-bagian yang dibiarkan utuh. Semuanya masih utuh dan terkesan sengaja tidak diapa-apakan, seolah-olah pelaku ini ingin menantang siapapun yang menemukan korban ini. Meski sangat aneh dan memang sulit untuk memahami motivasi si pelaku melakukan hal ini, tapi tanda-tanda vital itu dianggap sebagai bukti yang sangat membantu. Dengan segera, pihak kepolisian langsung membuat sketsa wajah dan sidik jari korban untuk disebarkan seluas-luasnya. Bahkan saat itu, media mengekspos kasus ini besar-besaran. Namun, hingga hari ini tidak ada satupun informasi yang masuk soal identitas korban.
tidak ada keluarga, kerabat, atau rekan yang mengaku mengenal atau paling tidak sempat melihat korban. Tapi anehnya, sidik jari korban ada, mukanya pun ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang, ucap Dr. Mun'im. Hingga 40 tahun kemudian, kasus ini masih belum juga terpecahkan. Tidak pernah ada yang bisa menunjukkan siapa pembunuh kejam ini dan siapa juga sebenarnya identitas korban Setiabudi 1981 ini. Sekian kasus nyata malam ini. Semoga kejadian ini dapat menemui titik terang di masa yang akan datang dan akan mengungkapkan siapa sebenarnya pelaku dan korban dari kasus Pesona 13 ini. Nantikan selalu kata kasus nyata selanjutnya. Akhir kata, terima kasih.